Seperti belum lama saya lihat sebuah ada video percakapan antara non-muslim ya, ketiga-tiganya orang non-muslim, non-muslim dari Amerika atau nggak salah tuh ya. Dia bukan muslim, tapi dia menyatakan bahwasanya Islam adalah solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Al-Quran menjawab permasalahan-permasalahan yang ada karena memang Al-Quran merupakan panduan dari Tuhan. Mereka bilang begitu, Islam sebagai solusi, tapi mereka masih belum bergerak untuk mereka mengakui, tapi mereka belum mau ya, belum. Insya Allah kita doakan mereka untuk bisa tergerak masuk ke dalam agama Islam. Nah, kita yang sudah Muslim ini, yuk kita bersemangat untuk terus senantiasa berinteraksi, membaca firman-firman Tuhan, firman-firman Allah dalam bentuk Al-Qur'an ya, membacanya, kemudian membaca terjemahannya sehingga sekali lagi ya kita akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan dengan panduan Al-Qur'an tadi sebagai panduan yang diturunkan oleh Allah taala sebagai pencipta kita semua langit dan bumi alam semesta ya, panduan ini akan memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Nah, pagi hari ini kegiatan Yaumul Al-Quran mencoba membiasakan kita, membudayakan kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Selamat mengikuti kegiatan Yaumul Al-Quran sampai jam 12 nanti siang insya Allah ya, Ustaz Ustazah. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Yaumul Al-Quran ya, dengan ini dibuka untuk kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Waalaikumsalam terus. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khairan katsir pada Ustadz Didi yang sudah resmi membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu akan sama-sama kita dengarkan, coba semua fokus ya, dibuka dengan tilawah Quran, insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Ilham dari kelas 7B dan akan ditemani bersama tilawah oleh Ananda Kwinadra. Ada Ananda Ilham dan Ananda Kwinadra, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langitlah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, jazakumullah khair katsirah. Ada Ananda Ilham dan Ananda Nadra yang telah baca Quran dan mensari tilawahkannya.
Semoga kita yang mendengarkan, ya terlebih yang membaca, mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah jihad kita ya untuk mencintai Al-Quran, untuk mengamalkan isi Al-Quran. Sekali lagi terima kasih Nadilham dan Anda Kui Nadra. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita melangkah ke acara berikutnya ya. Acara berikutnya itu adalah penyampaian materi ya, materi motivasi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Lili Damayanti, Master of Education, dan akan dipandu oleh Ustazah Nia Rahmawati, akan dimoderasi oleh Ustazah Nia Rahmawati. Baik, pada Ustazah Nia dan Ustazah Lili Damayanti dipersilakan. Terima kasih. Silakan Bu Nia. Baik, jazakallah khair Ustadz Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa bergabung di kegiatan Yauma'al Al-Quran, kegiatan majelis ilmu yang sangat mulia dalam rangka kita fokus untuk berinteraksi lebih jauh, lebih dalam lagi, terutama khususnya dalam menghafal Al-Quran. Bersama Bapak Ibu wali kelas, bersama guru-guru pendamping Al-Quran, dan tentunya bersama siswa kelas 7 merupakan generasi Quran kita yang akan menjadi pemimpin kelak di kemudian hari. Iya, amin amin ya robbal alamin. Iya, upaya kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian kegiatan kita dalam menghafal dan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, insya Allah akan menjadi catatan yang sangat berharga bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Sudah banyak riwayat-riwayat yang menyatakan tentang keutamaan, kemuliaan bagi mereka para penghafal Quran. Tentu saja kita jangan sampai melewati keutamaan dan kemuliaan Al-Quran itu. Dibutuhkan metode, strategi, tips-tips, langkah-langkah yang tepat, yang pas agar kita bisa mencapai tujuan menghafal Quran itu dengan penuh makna, sesuai target, sesuai harapan. Bagaimana agar hafalan kita menempel dengan kuat, ya, nyangkut, mengakar di hati, sanubari, mewangi sepanjang hari. Nah, itu butuh tips-tips ya, metode-metode. Oleh karena itu, ya, terkait dengan hal tersebut, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan uraian yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Lili Damayanti. Sudah hadir ya Ibu ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, apa kabar Bu Lili? Alhamdulillah, Sehat ya Bu? baik. Sudah berapa purnama nih nggak ketemu aja. Iya, betul. Semuanya lewat Zoom, Masya Allah. Semoga Masya selalu Allah. diberikan keberkahan, kesehatan, Amin. dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, apa sih yang akan disampaikan oleh Bu Lili nanti seperti yang sudah pernah disampaikan di sharing WA group ya, bahwa materi kita hari ini adalah menyusun goal setting dalam menghafal Al-Quran dengan menggunakan SMART goal. Jadi SMART bukan sekedar soleh, musli, terampil, dan cerdas, tapi juga bisa diuraikan di sini adalah specific, measure, achievement, reliable, and timely. Wah, apaan tuh ya? Nanti kita dengarkan ya sama-sama uraian dari Bu Lili Damayanti. Namun sebelumnya, yuk kita kenalan dulu ya dengan Ibu Lili. Siapa beliau? Mungkin kalian yang kemarin ikut sosialisasi tentang riset sudah pernah ya berinteraksi dengan beliau. Namun tidak ada salahnya kita lihat kembali profil atau biodata beliau. Yuk kita lihat sama-sama ya. Izin share screen untuk menyampaikan profil Ibu Lili ya. Nah, ini Bu Lili ya. Oke.
Oke, sebentar, next-nya lama nih. Langsung aja begini. Oke, saya bacakan biodata beliau. Beliau adalah lulusan S1 Universitas Negeri Jakarta, pendidikan kimia. S2-nya beliau tempuh di National University of Malaysia dengan di Fakultas Kurikulum and Pedagogi. Kemudian riwayat pekerjaan beliau yang pertama dari tahun 2003 adalah sebagai chemistry teacher di SMA Negeri 39 Jakarta. Kemudian tahun 2010 beliau berkarir di SIT Umul Puro Depok sebagai science teacher. Berikutnya di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sebagai classroom teacher di tahun 2013. Lanjut di tahun 2015 beliau menjadi penjamin mutu di SIT Umul Puro Depok. Kemudian di tahun 2018 menjadi Edulead Indonesian Coach Modul 6 2018 sebagai present. Kemudian Edulead Master Coach di tahun 2020 sebagai present juga. Dan karir beliau juga penggiat pendidikan ya di lingkungan SIT Nurul Fikri sebagai Employee School Culture Department General Affairs di Berau, Masya Allah ya. Inilah karir Bu Lili ya yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini ya. Berikutnya kita akan lihat karya-karya beliau, karya penulisan, Masya Allah nih ya. Yang pertama ini ada Warisan Cinta Ibu, kemudian ada 2G Guru dan Gadget ya, dan ini adalah karya tulisan pribadi mandiri. Kemudian yang bersama dengan penulis lain atau antologi ini adalah karya-karya beliau ya. Ada Surat untuk Ibu, ada Merajut Asa Meraih Mimpi, cerita anak, permainan tradisional, Sang Pejuang ya, Masya Allah ya. Sudah banyak karya-karya beliau ya yang bisa menjadi inspirasi untuk kita berkarya ya. Iya. Nih masih ada lagi, nah ya seperti ini banyak sekali ya karya-karya beliau berupa buku maupun jurnal ya, insya Allah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait profil narasumber kita yang sangat hebat pada hari ini. Untuk lebih mendalamnya ilmu kita, pengetahuan kita, ya mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan dengan baik ilmu dan pengetahuan serta pengalaman beliau. Kepada Ibu Lili, kami persilahkan. Silakan Bu Lili. Ya Allah, jazakillah khair Bu Nia. Baik, sambut salam dan doa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Kepala Unit SMP IT Nurul Fikri, Bapak Ustadz Teddy Azra, beserta dengan jajarannya, Bapak Ibu Guru yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa juga yang kami hormati tim Al-Quran yang saat ini digawangi oleh Ustadz Abbas beserta jajarannya, serta yang saya sangat banggakan teman-teman semua kelas 7 SMP IT Nurul Fikri Depok, luar biasa. Apa kabar semuanya? Sehat ya, alhamdulillah, insya Allah. Baik, sebelum kita mulai saya mau pantun nih dikit. Soalnya kayaknya resmi banget nih Bu Nia, jadi kita cairkan sedikit suasana. Masuk ke mobil satu-satu, jangan lupa bawa koran. Walau hari ini hari Sabtu, tetap semangat ya, Yauma Al-Quran, subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih teman-teman gak bosen nih sama Bu Lili. Soalnya kemarin riset kita sudah ketemu, alhamdulillah di sini saya berbangga sekali tim Al-Quran mempercayai kegiatan ini untuk saya menyampaikan. Sebenarnya teman-teman ini materinya sudah dapat. Sekarang kita tinggal kuatin aja, tinggal workshopnya saja.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan share screen terlebih dahulu. Saya masih belum bisa share screen sepertinya. Boleh dibantu Bapak Ibu panitia? Heru. Masih host disable. Lancar ya? Sudah Bu, Oke, Cak. silakan Bu. Sudah Bu Lili, Oke, silakan. terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, sebuah materi yang luar biasa Allah amanahkan kepada saya melalui tim Quran di SMP IT Nurul Fikri Depok. Semoga materi pada hari ini membawa keberkahan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Heru di awal, bahwa memang semoga kegiatan ini meningkatkan amaliyah kita, meningkatkan ruhiyah kita dalam rangka kedekatan kita terhadap Al-Quran. Insya Allah, sama-sama Bu Lili juga masih belajar di sini. Mudah-mudahan teman-teman juga ikut nih menyemangati. Luar biasa, mungkin di sini hafalannya jauh lebih banyak dari saya. Tapi insya Allah ini adalah sebuah sarana kita, sebuah wasilah kita untuk mencoba membuat sebuah goal setting dalam menghafal Quran dengan metode SMART Goal. Baik, ini saya. Baik teman-teman, Bapak Ibu Guru, pada hari ini kita akan menghasilkan 2 produk, yaitu SMART Goal, dan yang kedua adalah Action Plan dari menghafal Al-Quran. Ya, jadi pada pembicaraan atau pada pembahasan kali ini teman-teman kelas 7 tidak hanya mendengarkan saya, tapi juga ikut terlibat dalam proses pembuatannya. Pembuatan apa? Pembuatan goal setting dan juga pembuatan action plan yang nanti teman-teman akan jalankan di kelas 7. Insya Allah ya. Baik, teman-teman, agenda kita ada 4, yaitu yang pertama, apa itu goal setting? Mengapa harus punya goal setting? Lalu kita belajar SMART Goal dan kemudian kita akan buat goal setting kita sendiri, ya. Baik, di awal ini saya akan mengawali dengan sebuah video. Video ini diambil di Sudan. Ya, ada seorang anak kecil yang sedang membaca Al-Quran, sedang menghafalkan Al-Quran. Gimana sih dia cara menghafalkan Al-Qurannya? Nggak pakai macam-macam, nggak pakai ya. Kita coba lihat sama-sama. Coba kita lihat apa yang dia lakukan. Di sini kegiatannya setelah mereka hafal, mereka menulis di tanah supaya hafalannya lebih kuat lagi. Masya Allah gitu, dengan segala keterbatasan alam, keterbatasan sumber daya yang ada, Masya Allah, ternyata Sudan merupakan salah satu negeri yang dituju oleh para pencari ilmu Al-Quran. Masya Allah. Dan itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di Sudan. Kita yang udah ada YouTube, udah ada device, sudah ada internet ya, dan sudah ada media digital di mana-mana, itu insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga lebih dimudahkan lagi dalam menghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kita mulai dari surat Al-Fatir ayat 29, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mendapatkan perniagaan yang tiada merugi. Subhanallah. Intinya kita harus senantiasa membaca kitab Al-Quran. Ya, mungkin tidak banyak dalam sehari, tetapi kita tetap dawamnya, tetap konsisten dalam membacanya. Misalnya, Bu, saya cuma mampu setengah halaman setiap hari. Tapi kalau konsisten, insya Allah akan terus lagi bisa lebih dalam seharinya ya, teman-teman. Di sini juga dikuatkan landasan yang juga menjadi motivasi kita untuk menghafal Al-Quran ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
tidak boleh hasad atau cemburu kecuali pada dua hal. Pertama, kepada seseorang yang telah Allah beri hafalan Quran. Wah, kita harus iri nih sama Ustadz Abbas, sama Ustadz sebagian besar di antaranya sudah hafiz dan hafizah. Ini wajib kita iriin, wajib kita cemburuin gitu ya. Sehingga ia membacanya siang dan malam. Karena hafal ya, saya pernah berdekatan 1 hari, 1 malam sama besoknya lagi sama seorang hafizo. Itu memang nggak berhenti-berhenti gitu. Saya tidur bareng dalam sebuah agenda kegiatan, tidur bersama, dan itu Masya Allah, mau tidur ngafal, bangun tidur ngafal. Dan Masya Allah, itulah yang membuat saat ini menjadi motivasi buat saya. Lalu kita harus cemburu kepada siapa? Kepada orang yang dikaruniakan Allah harta kekayaan, lalu Allah belanjakan harta itu siang dan malam. Ini adalah hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, teman-teman, sebagai motivasi nih buat ke depan nih kegiatan kita, beberapa keutamaan bagi penghafal Quran adalah, ini sudah belajar pastinya sama guru-gurunya, ustadz-ustazahnya sudah memberikan ini. Yang pertama, didahulukan menjadi imam, diutamakan menjadi pemimpin jika ia mampu, didahulukan dimakamkan. Insya Allah, senantiasa ditemani para malaikat. Kedudukannya di surga sesuai dengan banyaknya ayat yang kita hafal. Masya Allah, amin amin. Akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaannya di akhirat. Al-Quran akan memberi syafaat baginya, dan orang tuanya akan diberi mahkota cahaya di akhirat kelak. Subhanallah. Teman-teman pengen ya ngasih mahkota ke orang tuanya. Teman-teman juga pengen ya ngajak sanak saudaranya untuk masuk ke dalam surga. Ya, kalau pada Yauma Al-Quran kemarin Bu Lili berikan video dari Ustadz Hanan Ataki, teman-teman bisa searching bagaimana Ustadz Hanan Ataki memberitahu kepada kita, walaupun kita bukan anak pesantren, tapi kita bisa hafal Quran. Dikasih goal settingnya sama Ustadz Hanan Ataki. Nanti teman-teman searching ya. Oke, sekarang saya mau teman-teman menuliskan chat ya. Chat di mana pertanyaannya adalah jawabannya cuma 2, gampang. Kalau males nulis Y atau T, ya atau tidak, ya. Pertanyaannya adalah apakah teman-teman memiliki impian? Silakan kalian tulis di dalam chat. Silakan ya. Ini buat mau lihat nih ada orangnya nggak sih sebenarnya nih? Oke, yeah, subhanallah. Wis, keren. Ya, ada yang enggak? Oh ya semua, saya yakin. Iya kakak, yes. Mudah banget dipanggil kakak ya, Masya Allah. Oke, Wah ini lagi beneran mager nih kayaknya ya, udah udaranya kayak gini gitu ya. Wah, ya. Oh, oke, baik. Thank you very much. Ya, terima kasih banyak. Atau boleh juga masih yang mau menuliskan, silakan. Masya Allah gitu ya. Ternyata hampir sebagian besar yang mengikuti acara ini memiliki impian. Pasti punya impian. Saya sudah besar mau begini, saya besok itu udah mimpi ya, soalnya kan belum kejadian. Saya besok mau pergi ke sini, dan besok hari Minggu nih mau diajakin ke sini, pergi ke sini dan sebagainya. Itu adalah impian. Oke, ya, thank you very much. Nah, sekarang pertanyaan kedua agak lebih berat nih ya. Bentar ya. Agak lebih berat pertanyaannya. Apakah kamu menulis mimpi itu dengan jelas, terukur, dan dapat dicapai dengan usaha sendiri? Realistis nggak mimpinya? Dan udah ada waktunya belum? Oke, sekarang ditunggu jawabannya. Jadi, kan udah punya mimpi nih, ditulis apa enggak, terus kira-kira bisa dicapai pakai apa ya? Terus kemudian realistis atau enggak. Saya nanti jam 1 mau sampai di Gunung Kerinci gitu. Realistis enggak ya? Enggak lah gitu ya. Gitu. Oke. Ya, subhanallah. Tidak. Oh, belum. Tidak. Belum. Oke, tidak. Ya, Ya. Terus boleh lagi. Masih sedikit nih yang masih chat. Oke, realistis, Bu. Oke, sip. Ya, oke. Baik. Lumayan. Maksudnya apa nih lumayan? Lumayan nulis ya. Oke, baik teman-teman. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Boleh, masih terus tulis ya. Jadi,
teman-teman menuliskan mimpi dengan jelas, terukur, dicapai, realistis dalam kurun waktu tertentu. Katakanlah 20 tahun lagi, saya sudah jadi seorang dokter spesialis di rumah sakit A misalnya. Atau tahun besok saya akan menjadi hafizoh, luar biasa gitu ya. Nah teman-teman, apa kaitannya dengan mimpi? Dengan mimpi tersebut, saya ada sebuah penelitian di tahun 1952 diadakan survei di Yale University. Apa bunyinya? Jadi profnya itu goal setting ini dari prof yang ada di Yale ya, Prof Kristan. Nah, dia adalah apakah kalian punya impian? Dia mengadakan penelitian terhadap mahasiswanya di tahun 1952. Lalu 30%-nya jawab iya. Punya impian? Iya. 70%-nya jawab tidak. Gitu ya. Ini mahasiswa loh yang ngomong gitu ya. Berarti kan dia udah gede gitu ya, udah mencapai akhir pembelajaran. Nah, kemudian ditanya lagi sama kayak yang Bu Lili tanyakan saat ini. Apakah Anda menulis impian itu terukur nggak gitu? Ternyata yang jawab iya cuma 3%. Tadi kalau Bu Lili lihat di dalam grup, di dalam chat, ya kurang lebih dari 3% teman-teman menuliskan bahwa saya sudah menuliskan impian saya. Lalu 97%-nya jawab enggak gitu. Nah, akhirnya Prof yang Diale tadi mengambil lagi sampelnya, tentu saja yang masih hadir, yang masih hidup gitu ya, 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1972. Apa hasilnya? Hasilnya adalah 3% yang jawab iya itu mempunyai penghasilan 5-6 kali lipat lebih besar dibanding 97% yang lainnya. Jadi saya pernah mengajar di SMA Kuala Lumpur pada saat itu ngajar kimia gitu ya. Karena bapaknya rata-rata adalah ekspatriat, jadi kerja di minyak gitu ya, di Malaysia kerja di bagian minyak. Lah kemudian rata-rata juga anak ITB, maka impian mereka rata-rata ketika disuruh nulis dream adalah pengen masuk ITB. Kemudian tahun segini akan bekerja di perusahaan minyak Dubai, Kuwait. Jadi nggak pengen di Malaysia, jadi pengen ngelebihin dari ayahnya. Lalu apa yang terjadi? Itu sudah berlangsung 7 tahun yang lalu. Dan ketika saya lihat di Facebook-nya, Masya Allah, Allah kabulkan doa-doa dream tree. Waktu itu saya buat di dream tree, pohon mimpi gitu ya. Ternyata Allah kabulkan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, termasuk ketika kita ingin menghafal Al-Quran. Gitu ya. Ada satu juga yang Masya Allah, dari segi akhlak tuh anaknya kalau bisa dibilangin ngerjain PR enggak, pernah nggak naik kelas ya. Kalau di SIKL itu kayak sekolah negeri, jadi dia kemungkinan nggak naik kelas ada, dia nggak naik kelas. Tapi apa yang dia lakukan? Saya ingin masuk Gontor, kayak gitu. Dia ingin masuk Gontor, ingin masuk pesantren. Tahun pertama saya ikuti Facebooknya nggak lulus. Semester 1, masuk lagi, ikut gelombang berikutnya semester 2. Masya Allah, anak sekarang hafalannya sudah mungkin dan sekarang sedang mengambil sanad gitu ya di luar negeri. Masya Allah. Sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Kamu bukan kamu yang sekarang ya. Jadi bermimpilah ya kalau kata Andrea Hirata. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam materi pokok kita yaitu tentang goal setting. Oke, sekarang biar nggak pada tidur, nggak pada ngantuk, nulis lagi ya di chat. Bu Lili tanya terkait dengan apa yang kamu ketahui tentang goal. Apa arti goal? Satu kata aja, nggak usah panjang-panjang. Goals adalah apa? Silakan. Oke, tujuan, pencapaian. Oke, sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan, oke. Target, good. Saat bola masuk ke gawang, lingga luar biasa. Tujuan, target, oke. Target, oke. Target pencapaian, good. Ada lagi? Lanjut. Yuk, cowoknya mana nih? Banyakan perempuannya. Sesuatu, oke. Untuk masa depan, target, oke. Baik. Ya, teman-teman. Tidak ada yang salah dengan semuanya. Goal itu bisa target, tujuan, sasaran, misi untuk masa depan yang ingin dicapai luar biasa. Kanaka, Virial. Ya, Masya Allah.
Itu benar sekali, usaha yang lebih. Nah, teman-teman, tapi nggak mungkin ketika goal itu saya pengen jadi ini, saya pengen jadi pilot misalnya. Tapi saya sekolah di sekolah masak. Mungkin nggak? Nggak mungkin gitu ya. Jadi pilot itu ada pendidikannya ya. Jadi nahkoda, jadi semua itu harus mengikuti sebuah rangkaian pendidikan. Oleh karena itu harus di-planning secara tepat, harus direncanain teman-teman ya. Nah, kita akan masuk ke dalam goal setting. Di-set gitu, dibuat. Nah, goal setting apa? Adalah proses mengambil langkah aktif untuk mencapai apa yang diinginkan. Ya, jadi langkahnya aktif, nggak cuma nulis. Saya kalau lihat ke kamarnya anak-anak, jadi saya memang memberikan kotak di depan apa yang buat ditempel-tempel post-it gitu ya. Itu ada nih impiannya mereka gitu ya, impiannya mereka, dan sudah tercapai seberapa lama. Yang sudah tercapai biasanya akan masuk kotak gitu, akan masuk kotak. Misalnya kalau yang anak yang besar pesantren selama 6 tahun gitu, udah masuk kotak tuh, udah selesai karena sekarang sudah kuliah gitu. Kemudian menjadi hafizoh di semester 1 kelas 12 misalnya. Oh, alhamdulillah juga sudah tercapai, masuk kotak. Yang nggak masuk kotak diapain? Dibikin ulang, ganti post-it-nya, warnanya tadinya ungu diganti sama pink supaya lebih eye-catching katanya, biar kelihatan gitu ya. Masya Allah. Jadi itu adalah impian. Itu boleh ditulis, tapi memerlukan set, memerlukan goal yang disetting. Goal tujuannya itu disetting, dilaksanakan dan nggak pasif, gitu ya. Oke, baik. Apa tujuan kita? Salah satunya tentu saja menjadi seorang hafiz Quran. Kalau kata anak-anak Taki, nggak ada yang nggak mungkin, gitu ya. Pagi menghafal alif lam mim, kemudian zuhurnya menghafal dalikal kitab gitu ya, dilanjutin lagi cuma 2 baris, 2 barisnya di mana sepenggal gitu menghafalnya dalam setiap setelah selesai sholat. Atau juga masing-masing anak punya waktu yang pas gitu ya, punya waktu yang dianggap paling tepat dalam rangka menghafal Quran, beda-beda gitu ya. Oke, mengapa hidup ini kita harus membutuhkan goal setting? Pertama, untuk memiliki tujuan yang jelas. Kedua, mengambil keputusan, aktivitas apa yang harus saya lakukan. Mau ngafal Quran misalnya pagi di saat otak lagi bersinar-sinar, langsung pegang handphone. Nah, kalau kita sudah punya goal setting, kita sudah nulisin rencana kita, pagi-pagi, ya Allah, ini pagi saya harusnya ngafal, ditaruh handphonenya, diambil Al-Qur'annya, dihafalkan Al-Qur'annya, ya. Masya Allah. Dan yang terakhir, nggak bingung. Mau jadi apa? Terserah emak aja, gitu ya. Terserah Umi aja, terserah Abi aja. Nggak tahu mau jadi apa, gitu ya. Nah, teman-teman, oleh karena itu pentingnya goal setting dalam pelaksanaan tujuan, mimpi kita, gitu ya. Nah, teman-teman, terkait dengan menghafal Al-Quran pada program Yauma Al-Quran dari SMP ITNF, pada hari ini teman-teman sudah siapkan, silakan menyiapkan menyiapkan linknya. Mungkin Bu Herda bisa minta tolong di share link untuk teman-teman. Jadi hari ini kita akan menghasilkan 2 macam, yaitu di chat Bu Herda, mungkin bisa, silakan Ustazah, mohon bantuannya. Ada 2 bagian yang akan kita pada hari ini laksanakan, yaitu yang pertama adalah pembuatan SMART Goal. Ini kayak NF ya, kayak NF SMART, soleh, musli, tadi yang disebutkan oleh Ustazah Nia, soleh, muslih, cerdas, mandiri, dan terampil. Nah, SMART ini juga digunakan oleh seorang ahli dari Harvard yang mengemukakan tentang pertama kali konsep SMART Goal. Dan yang kedua adalah action plan. Action plan ini adalah rencana tindakan teman-teman seperti apa. Jadi pertama kita akan bikin goal-nya dulu. Yang kedua kita akan bikin action plan-nya seperti apa. Dan nanti ini hasilnya akan diberikan kepada Ustadz dan Ustazah yang akan memonitoring hafalan kalian, gitu ya. Baik.
Tapi sebelumnya, sebelum masuk gimana sih cara buat smart, kita lihat dulu. الصبح بدا من طلعته Nggak jelas tapi bisa kelihatan ya. والليل دجى من وفراته. Ya, Masya Allah. Kita punya suara, kita punya mulut dengan baik. Allah berikan kesempurnaan indera kepada kita. Kalau kita masih lalai membacanya, maka kita malu ya kepada sahabat-sahabat muslimah yang kerap membaca Al-Quran dengan menggunakan isyarat ya, bahasa tangan ya. Saya ulang satu kali lagi. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. Masya Allah, subhanallah ya, luar biasa. Baik teman-teman, buat semangat ya. Tadi video tadi buat semangat bahwa kita mampu, kita bisa ya. Silakan teman-teman akan masuk ke dalam link yang terima kasih Ustazah Herda yang sudah meletakkan link di chat. Teman-teman, kita akan belajar tentang Smart Goal. Jadi nanti Bu Lili akan menjelaskan apa itu S, lalu teman-teman akan mengisi. Jadi kita ngisinya barengan ya. Kita mengisinya barengan. Jangan diisi dulu, hanya siap-siap masuk saja. S, kemudian Bu Lili juga akan menjelaskan M seperti apa, contohnya seperti apa, teman-teman akan membuatnya di dalam Google Form yang disediakan. Oke, baik ya, kita mulai untuk SMART Goal. Apa itu SMART Goal? SMART adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Jadi, ini adalah sebuah singkatan tentang pembuatan tujuan. Jadi tujuan itu nggak cuma gini, mau kemana? Mau ke Depok, selesai. Mau kemana? Mau ke pasar Minggu. Nggak seperti itu. Tujuan yang jelas harus spesifik, misalnya ke toko roti di pasar Minggu. Harus bisa diukur. Achievable, kira-kira mampu nggak ya? Realistik nggak ya? Kemudian waktunya kapan? Itu harus tertulis secara jelas. Nah, teman-teman, kita mulai dari spesifik dulu ya. Silakan diisi nama, kemudian kelasnya. Sudah masuk semua ya? Yuk, kita masuk dulu. Oke, silakan diisi nama dan kelasnya. Lalu, kita akan mengisi bagian spesifik saja. Semuanya harus mengerjakan ya, supaya nanti Ustadz dan Ustazahnya punya data terkait bagaimana SMART Goal diterapkan dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah spesifik. Saat kamu memiliki target ataupun rencana, kamu menetapkan target khusus. Kita lagi, tujuan kita adalah menghafal Al-Quran, tidak yang lain-lain ya, menghafal Al-Quran. Mungkin kalian di kelas 7 kemarin di awal sudah dapat waktu lagi matriks tentang goal setting. Tapi ini adalah goal setting tentang menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah menetapkan target khusus. Target khususnya sebenarnya target umum seperti ini. Saya harus menghafal Al-Quran. Itu target umum. Target khususnya, teman-teman bisa menuliskan lebih khusus lagi. Tentu saja, setiap anak akan berbeda-beda, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebiasaan dan environment di rumah. Ya, target khususnya saya harus menghafal. Ini adalah contoh yang Bu Lili berikan pada saat ini adalah contoh dari seorang anak yang sudah melaksanakannya dan sudah tercapai, gitu ya. Dia menargetkan bahwa dalam 1 semester dia menghafal 6 juz Al-Quran. Sehingga dalam 5 semester dia akan menghafal Al-Quran secara penuh. Ya, ini targetnya dia. Tetapi jangan mengikuti contoh, jadi silakan sesuai dengan kemampuan. Jadi teman-teman bisa menulis target khusus, saya harus menghafal 6 juz Al-Quran dalam waktu 1 semester. Silakan diisi oleh teman-teman, hanya bagian spesifik saja.
Jadi harus spesifik. Mau ngafal berapa? 1 juz, setengah juz, atau mungkin cuman bisa 5 lembar atau juga 6 lembar. Nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Silakan, yang penting nanti ustazah dan ustadznya punya gambaran terkait dengan target dari masing-masing individu. Oke. Saya harus menghafal 6 juz Al-Quran dalam waktu satu semester. Yang boleh ditunjukkan di sini adalah contoh dari salah seorang anak. Ya, sekarang udah kelas 1 SMA anaknya ya, gitu. Oke. Sudah? Sudah diisi semuanya? Boleh kasih reaction dong. Kalau yang sudah nih, biar saya bisa lihat nih. Oke, dikasih reaction jempol dong. Yo, oke. Kinaya, thank you. Waduh, ada yang ngantuk tuh kayaknya. Ngulet ya. Tahu nggak ngulet? Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, wah Ustazah Eka sedang dalam perjalanan nih, Masya Allah. Fi amanillah Ustazah Eka. Semoga selamat ya sampai di tujuan, sehat-sehat semuanya. Baik, oke. Udah ya, kita sudah buat goals. Sepertinya sudah banyak nih yang saya cek di dalam Google Drive. Oke, ditunggu ya. Oke. Kemudian kalau sudah, oke, sudah lumayan banyak yang ngisi, masih ditunggu yang belum? Kita mulai. Nah, ini ya, tadi contohnya teman-teman hanya menuliskan spesifik saja. Spesifik saya bisa harus menghafal Al-Quran, misalnya 5 lembar dalam waktu 6 bulan. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah miserable. Kalau yang ketinggalan boleh di-chat ya, Bu Lili jangan cepet-cepet, saya belum, itu boleh. Kalau malu ke everyone boleh secara directly ya, secara pribadi, silakan. Oke, yang kedua adalah M, S-nya spesifik. M, measurable. Measurable itu maksudnya adalah terukur. Mengukur dari tujuan spesifik yang sudah ditetapkan, yang sudah kamu buat. Jadi diukur progresnya. Gimana caranya? Cara buatnya, jadi goal harus bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, berarti nggak bisa dijadikan sebagai goals ya. Katakanlah saya kalau sekarang nih, kalau wanita-wanita saat ini karena WFH gitu ya mengalami peningkatan berat badan termasuk saya. Jadi ada body goal gitu ya. Body goal itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan supaya berat kita misalnya sekarang nih 59 misalnya. Harus 50 nih gitu. Dalam waktu 3 bulan. Berarti kan harus disetting gitu ya, harus disetting. Nah, jika memiliki target hafalan, jadi nggak harus seperti ini, nggak sepanjang-panjang ya. Bu Lili hanya ingin menjelaskan, jika memiliki target hafalan 6 juz, nah sekarang teman-teman boleh bagi deh tuh, boleh membagi ukuran yang harus teman-teman hafal dalam setiap harinya. Ya, setiap harinya teman-teman harus ngafal berapa baris, berapa ayat. Kita ambil contoh lagi yang lebih mudah. Misalnya, dalam 1 bulan kita harus menghafal 1 lembar. Saya punya tekad nih, Bu, 1 halaman. Saya punya tekad nih, Bu Lili. Kalau saya harus menghafal 1 bulan 1 halaman. 1 halaman itu kurang lebih ada 15 baris. Berarti 1 hari cuma butuh setengah baris untuk menghafal. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu lebih dari 1 baris kalau di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, jadi silakan teman-teman menghitung kira-kira kalau 1 lembar 1 bulan berarti dibagi 30 hari, ini matematika nih, kebetulan MC-nya Pak Heru, ntar kalau nggak bisa ngitungnya iniin Pak Heru aja ya, chat Pak. Ini jadi saya berapa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, silakan menghitung. Untuk pengukurannya, silakan diukur. Kira-kira berarti 1 hari harus menghafal berapa baris, ya? Atau 2 baris,
1 bulan. Masya Allah, jangan ya, ntar nggak nyampe-nyampe. Karena target di SMP IT Nurul Fikri adalah di SMP-nya harus hafal 3 juz. Berarti 1 tahun 1 juz. 1 juz dengan 20 halaman. Silakan berhitung ya. Jadi 2 semester itu 20 halaman ya. Mudah-mudahan tercapai semuanya. Yang ikut Yaumul Quran di sini Ustadz dan Ustazah mohon didoakan ya supaya bisa hafal ya, targetnya tercapai, target SMP tercapai 1 tahun 1 juz insyaallah. Amin. Baik. Insya Allah Amin, banyak ya yang Allah. melampaui Bu Lili. Bu, tulisnya gimana? Oh, tulisnya ditulis. Untuk yang miserable ini ditulis hafalannya 1 hari harus dapat menghafal kurang lebih berapa halaman atau berapa baris. Ya, dibagi dari yang pertama. Yang pertama kan tadi udah tahu mau menghafalnya 1 bulan, 1 semester 1 juz, 1 bulan 1 juz. Kalau yang Bu Lili sebagainya, gitu ya. Jadi boleh silakan untuk menuliskan 1 semester 6 bulan atau 1 semester 5 bulan efektif, silakan, nggak ada masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ini udah banyak nih yang nulisin, Masya Allah, luar biasa. Ayo, silakan. Oke ya, wah udah lebih di atas 20 anak. Yuk. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di miserable? Diukur, dapat terukur. Ya, kalau nggak dapat terukur, berarti tujuannya salah. Bu, apa boleh goalnya 1 juz 1 tahun? Boleh, boleh banget. Gitu ya, bahkan lebih boleh banget. Boleh ya, 1 juz 1 tahun. Kan tadi 1 juz 1 tahun, 1 juz itu ada 20 halaman. 20 halaman berarti dibagi menjadi 12 halaman. Kurang lebih dalam 1 bulan itu ya 1,2 halaman ya. 1,2 ya betul, 1,2 halaman ya. 1/15 bagi 2 ya 7 baris lah gitu ya, insya Allah. Oke. 1 bulannya ya, 1 bulannya 1 halaman, kurang lebih 1 sampai 2 halaman. Oke, 1 bulan. Kalau dia nih 1 hari nih yang ini nih ya, 1 hari memang subhanallah nih. Tapi memang awalnya nggak punya hafalan. Tapi ketika dia menerapkan ini, Masya Allah, dia melaju. Kalau 1 surat per minggu, boleh juga. Tapi kalau suratnya Al-Baqarah gimana? Kalau suratnya Al-Baqarah kan ada 3 juz ya, kurang lebih ya. Oke. Nggak ada masalah untuk 1 surat per minggu, boleh-boleh saja. Kan tadi disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi menghafal teman-teman. Ada anak yang Allah berikan kemampuan yang luar biasa. Anak saya pernah cerita, teman aku Mi, kalau cuma ngelihat doang, itu langsung hafal Mi, Masya Allah gitu ya. Allah berikan kemampuan itu. Bisa jadi dia adalah orang visual ya. Oke. Next ya teman-teman ya. Ada lagi ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Oke, siap. Ya, Bu. Oke. Oke. Kemudian kita akan berlanjut ke measurable ya. Baik, terima kasih Bu Nia. Achievable. Achievable apakah tujuan yang kamu buat dapat dicapai atau tidak? Contohnya adalah kamu mampu menghafal per bulan 15 lembar, ya. Tercapai atau enggak gitu ya. Karena untuk membuat target tersebut, kamu perlu mempertimbangkan dengan baik agar sesuai dengan kemampuan dan menetapkan targetnya secara bertahap, mulai dari 15 lembar pada bulan ini, 17 lembar pada bulan depan. Jadi maksudnya adalah achievable adalah kamu nilai apakah tercapai atau tidak. Misalnya, boleh juga di breakdown lagi. Kalau awal bulan biasanya banyak tugas, banyak PR, banyak ulangan. Berarti pada pekan pertama, boleh dituliskan pada pekan pertama, saya hanya bisa achieve setengah baris saja. Kemudian yang kedua, silakan kalian tulis lagi 15 lembar. Kemudian pada pekan yang kedua berapa? Pekan ketiga berapa? Jadi gini, boleh menulisnya kalau waktunya mendesak atau sedikit hanya setengah lembar 1 bulan.
Kalau waktunya sedang tidak ada ulangan, tidak banyak tugas dan sebagainya, boleh 1 lembar. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh menuliskan achievable-nya teman-teman seperti apa. Oke, silakan diisi goal setting-nya. Ya, diisinya gimana? Diisinya tadi. Pekan pertama boleh ditulis kalau kondisi mendesak ngafalnya sekian. Kalau tidak mendesak insya Allah bisa sekian. Gitu ya. Oke, yang next-nya adalah yang realistis. Realistis adalah kita pilih targetnya yang relevan. Atau kalau target itu tercapai, maka memiliki dampak terhadap yang lainnya. Contoh ya, contoh dari Bu Lili ini adalah yang 1 juz 1 bulan. Kamu telah menetapkan target 1 juz per bulan. Tapi ternyata udah jalan nih. Ternyata targetnya lambat, hanya mampu 2 baris per hari. Kalau 2 baris per hari nggak nyampe dong 1 juz per bulan. Maka di-set ulang lagi, pakai strategi baru. Jadi teman-teman boleh menulis realistis. Jika tidak realistis, berarti saya akan menurunkannya menjadi berapa. Jadi targetnya boleh maksimal, tapi kemudian kita menurunkannya sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting tercapai. Oke, silakan. Kalau yang realistis adalah sekian. Lihat pengalaman-pengalaman kemarin, menghafal ke belakang, ya. Nah, itu. Silakan ditulis. Yang realistis hafalan saya adalah sekian. Oke. Next, yang terakhir adalah timely. Timely ini artinya adalah batas waktu untuk mencapai tujuan atau goals milikmu. Jadi harus lihat batas waktunya sampai kapan. Jangan sepanjang hayat ya, sepanjang hayat nggak ada masalah gitu ya. Tapi kita harus punya waktu yang terukur gitu ya, waktu yang terukur untuk menetapkan goals kita. Contoh tadi. Kamu ingin memiliki hafalan 6 juz dalam 6 bulan ke depan. Maka berarti harus sesuai dengan batas waktu. Kalau sekarang bulan Oktober, berarti saya akan hafal 6 juz pada saat bulan April akhir. Ya, silakan teman-teman menetapkan batas waktu tentang hafalan yang akan teman-teman habiskan. Misalnya, di kelas 7 dulu ya, di kelas 7 saat ini. Kelas 7 berarti saya akan menghafal sampai di bulan Juni tahun 2022, saya akan menambah hafalan 1 juz. Gitu ya, saya akan menambah hafalan 1 juz. Kalau ini dia 6 juz. Oke, silakan ditulis di timely-nya. Nah, terakhir di dalam Google Form yang terakhir itu ada penulis slide yang digabungnya teman-teman ya. Digabungnya seperti apa? Yang digabungnya adalah yang di akhir ya. Tadi kalau dalam contohnya Bu Lili, ini contohnya seperti ini. Tadi targetnya 6 bulan 6 juz. Saya menghafal Al-Qur'an minimal karena dia tadi setengah sampai 1 ya. Untuk bagian yang measurable-nya dia setengah sampai 1. Makanya dia tulis minimal setengah halaman per hari. Dengan begitu tadi dia sampai bukan akhir Februari, pada akhir April 2022 saya akan menghafal 6 juz. Kalau teman-teman tadi punya 1 juz, saya akan menghafal Al-Qur'an minimal misalnya setengah halaman per minggu. Dengan begitu pada akhir Juni 2022 saya akan hafal 1 juz Al-Qur'an. Misalnya seperti itu. Digabung ya. S-nya ada, spesifik ngafal berapa juz? 6 juz. Measurable, M-nya ada setengah halaman. Achievable, ini sesuatu yang sudah saya pikirkan akan tercapai. Realistis nggak? Realistis, karena saya ada waktu untuk menghafalnya. Dan kemudian timely ada, yaitu di akhir Februari 2022. Insya Allah ya. Silakan teman-teman mengisi buat SMART Goal-nya. Dan yang terakhir, di bagian bahasan kita 5 menit di terakhir adalah tentang pembuatan action plan. Oke, udah ya.
kita akan masuk ke next Google Form. Teman-teman, ada tulisan next di bagian bawah. Teman-teman silakan tuliskan action plan. Yang nggak keburu nggak apa-apa, nanti bisa dikerjakan setelah ini. Tetapi diperhatikan bagaimana cara menulisnya. Teman-teman, goals itu nggak cuma sekedar goals. Ada satu hal yang memang harus kita buat lagi, yaitu kita membuat action plan. Sama kayak hidup ini gitu ya. Kayak hidup ini juga sama. Kita juga harus menuliskan action plan-nya. Mungkin teman-teman pernah baca Hijab Traveler hafal Al-Quran minimal 1 baris per hari. Dalam 1 tahun saya akan menghafal 24 halaman atau 1 juz. Jadi 1 lembar aja, 1 halaman saja 1 hari. Tools atau alatnya apa? Kalian tuliskan. Ada Al-Quran. Boleh nggak pakai timer? Boleh, alarm. Alatnya apalagi? Semangat ya, psikologis kita. Ya. Lalu teman-teman boleh pindah ke action. Silakan. Ini ada pertanyaan lagi kah? Oke. Jika sehari 24 halaman boleh. Jika sehari 24 halaman, jika sehari 4 halaman boleh banget. Tuh, udah dijawab tuh, boleh kalau sanggup. Masya Allah ya, luar biasa nih Ustadz Abbas, ada yang bisa menghafal 1 hari 4 halaman. Boleh juga mau belajar nih nanti. Actionnya adalah silakan menuliskan waktu-waktunya. Setelah sholat subuh, menambahnya setengah baris. Setelah sholat asar, kan karena cuma satu baris ya, jadi setengah barisnya adalah setengah barisnya pada habis subuh. Setengah barisnya lagi pada saat setelah asar. Setelah sholat maghrib, murojaah. Murojaah hafalan hari itu. Dan setiap Senin menyetorkan hafalan 1 pekan sama ustazahnya. Bermulanya sejak kapan? Boleh teman-teman nulis hari ini, boleh besok gitu ya. Atau boleh Senin, karena kalau diet aja mulainya Senin ya, soalnya minggunya bisa makan macam-macam katanya gitu. Masya Allah. Jadi mulainya semakin cepat semakin baik. Silakan tulis start date-nya, kapan berakhirnya. Kalau setahun berarti kan kalau sekarang 24, besok 24 Oktober, berarti 24 Oktober 2021. Wah, salah ya, 2022 harusnya. Ya. Kemudian siapa yang beresponsibel? Ya, tentu saja saya. Siapa yang memonitoring? Boleh Ustazah Herda, Umi, Abi, Ustazah Abbas, Ustadz Abbas, Ustadz Afdol gitu ya. Boleh. Silakan. Ya. Oke, teman-teman, yuk kita isi action plan-nya. Nanti ditunggu. Dan yang terakhir adalah 7 tips mencapai goals. Set SMART goal-nya. Set goal yang sulit. Percaya kamu pasti bisa. Jabarkan kegiatannya, mengeliminasi rintangan, mengecek progres, dan beri penghargaan. Kasih reward kalau lulus, yeay. Jalan-jalan, nanti minta ajakin sama Umi Abi. Boleh ya? Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan rencana kita dan mencapai dalam menghafal kalamnya. Goals, set them, be them, and reach them. Oke, jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahin lagi ke Bunia. Silakan Bunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Lili atas ilmunya dan pengetahuannya yang sudah di-share kepada kami. Sangat berharga sekali. Insya Allah bisa kita terapkan nanti ya teman-teman di pembelajaran Al-Quran nanti akan dipantau, dimonitoring oleh guru Quran. Baik, mengingat waktu yang terus berjalan dan memang waktu kita agak singkat pada kesempatan kali ini, saya buka sesi tanya